Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 25 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerinduan akan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami kehendakmu. Persatukanlah kami dalam kasih-Mu, sehingga hidup kami semakin mencerminkan wajah Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini masih merupakan kelanjutan dari Injil kemarin tentang doa Yesus. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita kembali mendengarkan sambungan doa Yesus dari Injil kemarin. Tetapi kali ini ada sesuatu yang sangat menyentuh. Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid yang ada bersamanya saat itu, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepada Dia sepanjang zaman oleh karena pewartaan para murid. Bayangkan, sebelum sengsaranya,
Yesus sudah memikirkan kita. Ia menyebut kita dalam doanya, dan apa yang Ia doakan bukan kekayaan, bukan kemudahan hidup, melainkan satu hal yang sangat penting, yaitu persatuan. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Persatuan yang didoakan Yesus bukan sekedar kesepakatan lahiriah atau kebersamaan tanpa konflik. Persatuan yang Ia maksud adalah persatuan yang berakar dalam kasih Allah sendiri. Kasih yang saling memberi, saling menerima, dan saling menghidupi. Namun, realitas hidup kita sering berbeda. Di dalam keluarga bisa ada perpecahan karena kesalahpahaman. Di dalam lingkungan kerja ada persaingan dan iri hati. Bahkan dalam kehidupan gereja tidak jarang muncul perbedaan yang melukai persaudaraan. Yesus tahu bahwa perpecahan adalah luka terbesar bagi kesaksian iman. Karena itu, Ia berkata, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Artinya, kesatuan kita adalah kesaksian. Dunia akan percaya kepada Kristus bukan pertama-tama karena kata-kata kita, tetapi karena bagaimana kita hidup dalam kasih dan persatuan. Yesus juga berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, supaya kasih yang Kau berikan kepada Aku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Di sini kita melihat bahwa dasar persatuan adalah kasih. Tanpa kasih, persatuan hanya menjadi formalitas. Dengan kasih, perbedaan justru menjadi kekayaan. Kasih itu bukan perasaan sesaat, tetapi pilihan setiap hari. Memilih untuk mengampuni daripada membalas. Memilih untuk memahami daripada menghakimi. Memilih untuk membangun daripada menjatuhkan. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, Ia hidup dalam kita. Ia berkata, Aku di dalam mereka. Artinya, ketika kita mengasihi, sebenarnya Kristus sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, mengajak kita untuk langkah konkret yang perlu kita ambil dalam hidup kita. Pertama, membangun persatuan dalam keluarga. Yang kedua, menjadi pembawa damai di lingkungan di mana kita hidup. Yang ketiga, menghidupi kasih dalam tindakan nyata sehari-hari. Dan yang keempat, menyadari bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari doa Yesus yang merindukan kita saling hidup dalam kesatuan kasih. Persatuan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Persatuan adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kerendahan hati, kesabaran, dan kasih. Semoga hidup kita menjadi jawaban atas doa Yesus, bahwa melalui persatuan kita, dunia melihat kasih Allah yang hidup. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam persatuan. Ampunlah kami atas setiap sikap yang memecah belah. Tanamkanlah kasih-Mu dalam hati kami, agar kami mampu menjadi pembawa damai di tengah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.